Ada yang bertanya kepada saya, dalam sebuah bisnis ada dua orang yang membangun bisnis itu bersama-sama sejak awal. Dalam perjalanannya, setelah bisnis berkembang, nah orang ini kemudian mendapati partnernya atau rekannya itu kok semakin lama semakin susah diajak berdiskusi dan bertukar pikiran. Bahkan terlihat ego yang lebih diutamakan. Akhirnya ketika berdiskusi, ketika meeting itu seolah jadi kayak saling menjatuhkan, saling gontok-gontokan. Menjadi membuat suasana tidak nyaman, membuat suasana menjadi tense ya, menjadi stres. Karena apa? Setiap kali meeting tidak bisa memberikan atau menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk bisnis. Nah, sebenarnya situasi seperti ini terjadi di mana-mana, bukan hanya antara pendiri bisnis, tapi juga antara misalnya dua orang profesional, dua orang eksekutif di sebuah perusahaan, atau antara seorang karyawan dengan atasannya. Seringkali kemudian ketika mereka berbagi atau share kepada saya situasi ini, maka pertanyaan yang paling umum muncul adalah, yang paling sering ditanyakan, bagaimana cara saya dapat merubah orang itu, merubah atasan saya itu, merubah rekan kerja saya itu. Nah, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang terkait dengan mindset orang yang menghadapi situasi tersebut. Ada sebuah idiom, ya, ada sebuah saying, yaitu Anda tidak bisa merubah arah angin, tapi Anda bisa menyesuaikan layar kapal Anda. Artinya apa? Mindset dalam menghadapi sebuah situasi adalah bagaimana saya terlebih dahulu mencoba melakukan penyesuaian agar situasi yang saya hadapi itu dapat saya navigasi ke arah yang lebih baik. Karena apa? Perubahan yang paling mudah dimulai dari siapa? Diri sendiri kah atau berharap orang lain yang berubah? Tentu lebih mudah mengubah atau menyesuaikan layar kapal kita dibandingkan mengharapkan arah angin berubah. Nah, itu mindset yang paling fundamental yang harus kita miliki terlebih dahulu. Tapi kemudian ada pertanyaan lanjutan, tapi dia susah sekali, saya sudah berusaha. Oke, dalam konteks sebuah bisnis yang dijalankan bersama-sama, baik dalam sebuah family business ya, bisnis keluarga, antara anak dengan orang tua, antara kakak dengan adik dan sebagainya, ataupun dalam konteks bekerja secara umum, misalnya rekan kerja, atasan bawahan, atau sesama kolega, kita sebagai yang mencoba menavigasi arah angin, perlu kemudian melihat apa sesungguhnya yang menjadi goal atau misi dari bisnis atau organisasi tersebut. Dan kemudian kita lihat partner kita tersebut, kolega kita tersebut sesungguhnya ingin mencapai tujuan apa. Selagi orang itu sesungguhnya berusaha mencapai tujuan bisnis atau tujuan organisasi, tapi dengan cara yang mungkin tidak nyaman, dengan egonya yang sangat tinggi dan sebagainya, sesungguhnya sudah ada sesuatu yang common, sesuatu yang sama di sana. Apa itu? Goal atau misinya sama, tapi caranya berbeda. Cara orang tersebut dengan cara saya bertabrakan. Lalu bagaimana kita menavigasinya? Dalam sebuah diskusi, dalam sebuah meeting, yang sangat penting untuk disusun secara baik adalah agenda meeting yang di dalamnya ada objektif berupa apa yang ingin dihasilkan dari sebuah diskusi atau dari meeting tersebut. Keputusan apa yang ingin dibuat, dan keputusan itu kemudian dikaitkan dengan apa kaitan keputusan-keputusan yang akan dibuat dalam meeting itu dengan tujuan bisnis. Itu adalah koridor untuk berdiskusi, itu adalah koridor kita untuk menyatukan
misi ataupun tujuan dari dua orang atau sebuah kumpulan menjadi common goal, common mission. Apabila dua orang atau tiga orang atau sebuah grup masuk ke dalam sebuah diskusi atau pertemuan, tetapi agenda settingnya, agenda yang ditetapkan itu tidak dimulai dengan terlebih dahulu memahami apa yang ingin kita capai bersama, maka akan sangat mungkin masuk ke dalam satu mobil, tapi penumpang di dalam mobil itu masing-masing ingin pergi ke tujuan yang berbeda-beda. Akhirnya terjadilah keributan di dalam mobil yang sama itu. Nah, setelah setting agendanya sudah jelas, sudah disepakati bersama, nah tentu masih ada tantangan di sana, yaitu tantangan karena style, cara berdiskusinya, cara menyampaikan pendapat itu berbeda-beda. Ada yang dengan suara tinggi, ada yang ketika bicara begitu lama, mengambil waktu dan akhirnya tidak memberikan kesempatan yang lain bicara. Nah, disinilah kita memerlukan yang disebut sebagai meeting protokol atau protokol meeting atau tata tertib sebuah meeting. Bagaimana kemudian tata tertib atau protokol meeting itu bisa memberikan share of voice, kesempatan kepada semua orang dapat menyampaikan pandangan pendapatnya. Disinilah kemampuan kita menavigasi, menyusun agenda yang tepat dengan protokol meeting yang tepat, sehingga meskipun style setiap orang berbeda-beda, tapi sebelum meeting dimulai kita sudah tetapkan terlebih dahulu rules of the game, cara main di dalam meeting. Contoh, setiap orang boleh menyampaikan pendapat, tetapi tidak lebih dari 3 menit. 3 menit adalah waktu yang sangat cukup sebenarnya untuk menyampaikan sebuah pandangan dengan syarat agenda meetingnya, tujuan meeting, dan keputusan yang ingin dibuat itu sudah jelas dari awal. Dan juga jangan lupa, salah satu protokol meeting adalah sebelum meeting, 2 hari, 3 hari, atau bahkan lebih jauh lagi sebelumnya, beberapa hari sebelum meeting, sudah perlu ditetapkan dan disiapkan bahan-bahan yang akan dibahas di dalam meeting. Tadi ya, objektif meetingnya, keputusan yang akan dibuat, dan juga presentasi misalnya atau bacaan-bacaan yang sudah harus dipelajari sebelum masuk ke meeting itu sudah harus disampaikan, dikirim kepada semua peserta meeting sebelum meeting berjalan. Dengan seperti itu, kita perlu membuat setiap orang masuk ke dalam ruang meeting itu sudah well prepared, sudah siap untuk efektif menjalankan meeting. Tapi ini kedengarannya sederhana, kenyataannya tidak mudah dijalankan jika belum menjadi sebuah culture atau belum menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu, seseorang yang menghadapi situasi di mana teman diskusinya, rekan diskusinya, atau rekan kerjanya dirasakan tidak kondusif di saat berdiskusi atau di saat melakukan meeting atau brainstorming, sehingga akhirnya lebih banyak saut-sautan, lebih banyak berdebat, perlu menjadi seseorang yang mengambil alih atau menavigasi arah angin. Disinilah mindset bahwa I should take the first step. Instead of saya komplain, saya marah-marah, saya balas sahut dengan sahutan yang lainnya, kita menjadi seseorang yang proaktif. Saya yang kemudian melihat situasi ini mengambil step-step proaktif dengan cara tadi. Mempelajari situasi apa yang saya hadapi, siapakah orang-orang yang saya hadapi, apa tujuan saya berinteraksi dengan orang tersebut, dengan partner saya, tujuan bersama apa yang ingin dicapai. Maka siapkanlah rules of the game, siapkanlah agenda, siapkanlah berbagai hal yang membuat pertemuan saya dengan rekan kerja saya, dengan partner saya menjadi pertemuan yang mungkin secara perasaan belum nyaman, tapi setidak-tidaknya secara proses menjadi lebih baik. Tapi saya nggak sabar. Kembali, kalau saya tidak sabar,
maka saya harus melatih diri saya sabar sebelum saya meminta orang lain sabar. So, kita ulang ya, atau kita wrap up. Yang pertama, sebagai seorang pengendali kapal, sebagai seseorang yang menghadapi situasi di mana angin berputar-putar ke arah yang tidak menentu, maka saya harus menjadi orang yang proaktif mengambil kendali layar kapal untuk menavigasi arah kapal ke arah yang saya tuju. Yang kedua, saya harus merangkul, mengajak, mengconvince ya, meyakinkan para penumpang kapal, kolega, partner, atasan, bawahan untuk bersama-sama kembali kepada course of actions atau langkah-langkah yang membuat kapal ini bisa berlayar baik kembali. Yang ketiga, tetapkan cara main yang bisa diterima semua orang, yang make sense, common sense, sehingga semua orang meskipun mungkin secara perasaan satu sama lain belum langsung menyatu, belum langsung nyaman, tapi semuanya memahami rules of the game ini akan membawa semua penumpang kapal ke arah tujuan dengan selamat. So, silakan Anda boleh mencoba beberapa tips sederhana itu. Mudah sekali untuk melihat protokol-protokol meeting yang efektif bisa didapatkan melalui ChatGPT atau di Google. Yang paling utama adalah saya memulai ini semua dari langkah kecil dan dimulai dari diri saya sendiri, dibandingkan berharap arah anginnya akan berubah atau berharap orang lain terlebih dahulu yang berubah.